Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anis di acara KOL Stories. Kali ini kita akan berbicara tentang digitalisasi, terutama nih khususnya gitu kan di bank yang syariah gitu. Nah, kali ini mungkin kita kedatangan tamu spesial gitu kan karena kita akan berbincang-bincang dengan komisaris dari Bank Syariah Indonesia ya, dengan Mas Arif. Nanti yang akan bergabung bersama kita di sini. Kita akan mengulik-ngulik nih, Mas Arif, itu nanti apa sih yang akan dilakukan BSI terkait dengan digitalisasinya. Nah, kemudian juga sebagai seorang milenial gitu kan, Mas Arif, apa sih yang mau dilakukan Mas Arif juga di BSI begitu kan, dan apa mungkin nanti perubahan-perubahan yang akan terjadi di BSI. Oke, saya masih menunggu Mas Arif bergabung bersama kita di sini. Buat teman-teman nanti yang mau bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan ke Mas Arif. Oke, saya coba sampaikan dulu yang Mas Arif semoga bisa bergabung bersama kita di sini. Oke, Halo, halo, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam, Mas Arif. Kabar. Halo, Halo, halo. suara saya, suara saya terdengar? Halo. Ya, Ya, kedengaran ter- suara saya. ya terdengar Mas Arif. Apa kabar nih Mas Arif? Sehat, sehat, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Mas, saya alhamdulillah juga sehat, Mas. Masih sehat terus, masih bisa live bareng teman-teman di sini pada malam hari ini. Mas, pada malam hari ini kita bakal mengobrolin tentang digitalisasi nih, khususnya di Bank Syariah gitu kan. Karena kan juga Mas Arif kan seorang milenial yang menjadi petinggi gitu Mas di Bank Syariah Indonesia gitu kan, bank syariah terbesar juga di Indonesia gitu Mas. Nah, kalau boleh saya tahu dari pandangan Mas Arif sendiri, kalau dibilang transformasi digital ini kan sekarang semua bank itu sedang berlomba-lomba gitu ya Mas. Ya, Nah, ya. sebenarnya seberapa penting sih Mas bank-bank ini melakukan transformasi digital? Iya, jadi terima kasih ya, Warta Ekonomi senang bisa diundang dan bisa berinteraksi langsung ya dengan teman-teman semua. Kalau ditanya seberapa penting ya, tadi sebenarnya sudah dijawab juga gitu sama dengan Mbak siapa Mbak? Maaf, Pak Anies, ya Anies Mas Arif. Anis ya, Iya, ya Mbak Anis ya. Sebenarnya tadi udah dijawab kan bahwa semua bank sekarang udah bicara tentang eh, apa ya, bank digital ya, bank digital. Dan kalau kita pernah baca, aku pernah baca tuh bukunya Brad King ya tentang bank 4.0, maka tentu saja semua apa namanya ya, ini dampak sih dari industri 4.0 ya, ketika semua orang bicara tentang bagaimana teknologi itu diperbankan gitu. Dan tentu konsekuensinya salah satunya di industri perbankan ya, bahwa semua sedang bicara tentang bank 4.0 ya, digitalisasi perbankan. Tapi bahkan nanti mungkin apa namanya, Anissa ya namanya, iya Mbak Anissa, ke depan bahkan kalau saya berani bicara bahwa Bank Syariah Indonesia itu akan beyond dari itu gitu, akan melampaui apa yang sebenarnya sedang dibicarakan gitu ya. Kita alhamdulillah Bank Syariah Indonesia bersyukur sekarang kita kedatangan seorang dirut yang punya kredibilitas gitu ya, Pak Heri Gunardi. Kemudian belakangan kita kehadiran Pak Komut ya, Bang Adi Warman Karim, yang sangat aware gitu terhadap kebangkitan Bank Syariah Indonesia. Dan tentu mau nggak mau ya, kita tidak hanya akan masuk di yang tadi kita sebut sebagai transformasi digital, tapi akan beyond dari itu, akan
akan melampaui itu semua. Nanti kita mungkin akan mendalami ini ya lebih jauh itu. Tapi saya kira konsekuensi atas industri 4.0 sehingga semua bank akan apa namanya melakukan transformasi digital gitu, dan saya menjamin Bank Syariah Indonesia akan melampaui itu. Gitu, Mbak. Oke. Oke, ini kayaknya ada sesuatu yang memang yang besar gitu yang disiapkan Iya Bank dong. BSI gitu ya Mas untuk digitalisasinya gitu ya. Nah cuma saya mau tahu dulu nih sebelumnya, sebenarnya tantangannya apa sih Mas ketika bertransformasi dari bank konvensional kemudian menjadi bank digital, apalagi gitu kan Bank BSI kan tadinya 3 bank gitu ya Mas yang dilebur menjadi satu dan kemudian juga memang banknya bank syariah. Kira-kira tantangan apa aja sih Mas yang dihadapi sama BSI Mas? Iya, yang pertama memang pekerjaan rumah kami ini tidak ringan ya. Tapi yang patut disyukuri karena pemerintah dalam hal ini tuh full support gitu ya terhadap Bank Syariah Indonesia. Pertama, kita merger 3 bank syariah milik pemerintah gitu ya. Dan tidak main-main, Pak Presiden meresmikan Bank Syariah Indonesia ini di istana gitu. Ya kita coba cek aja lah, bank apa yang diresmikan oleh pemerintah, dihadiri presiden, dihadiri wakil presiden, ya di istana gitu. Itu saya kira nggak ada itu ya bank, apalagi bank syariah gitu ya. Nah, sehingga menurut saya ini adalah momentum yang besar, dan pada saat launching 1 Februari itu Pak Jokowi menitipkan 4 hal kepada kami. Yang pertama harus inklusif ya, karena bank syariah ini bukan hanya milik golongan tertentu, agama tertentu, tapi dia sifatnya universal ya, inklusif. Ya, kemudian yang kedua dia harus menyasar kelompok muda, milenial. Kenapa? Mungkin saya ditugaskan di sini ya, mungkin dalam rangka itu ya. Kemudian yang ketiga digitalisasi ya, harus kalau kata Pak Wimbo itu bank syariah ini nggak boleh lagi jadi bank kelas 2 ya, nggak, karena 3 bank digabungin sehingga nggak boleh lagi kita itu mentalnya mental inferior gitu ya, termasuk aksi-aksinya ya soal digitalisasi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kita harus juga memfasilitasi pengusaha naik kelas. Nah, 4 harapan yang dititipkan kepada Bank Syariah ini yang kemudian membuat teman-teman itu justru adrenalinnya terpacu gitu ya, bahwa kita ini nggak sekedar kerja ya. Kalau ada diksi yang lebih progresif, mungkin kita ini sedang berjihad gitu ya. Berjihad dalam konteks ekonomi gitu ya, bahwa kehadiran Bank Syariah Indonesia ini harus powerful, harus punya dampak gitu ya, dan tentu dia jangan main di zona yang sebelumnya teman-teman yang ada di konvensional dan lain-lain, walaupun secara prinsip memang kita sudah berbeda gitu kan, kita syariah, teman-teman yang lain konvensional, tapi jauh dari itu. Saya kira pikiran Pak Presiden itu luar biasa, menghadirkan satu bank syariah. Nah, kalau bicara soal tantangan, saya kira ya sederhana lah, saya selalu menganalogikan perkawinan 3 bank ini gitu ya. Kan kita kalau nikah aja gitu ya, 2 keluarga datang dari 2 suku, 2 budaya dan lain-lain, ada itu kan butuh waktu gitu, butuh proses. Nah, kita ini dari 3 ya, dari 3 latar belakang ya, dan seterusnya. Tapi yang patut disyukuri karena 3 Pak Dirut selalu bicara itu, Pak Heri Gunardi selalu ngomong bahwa 3 yang baik-baik dari bank sebelum-sebelumnya inilah yang harus menjadi kekuatan dari Bank Syariah Indonesia ini. Jadi kalau tantangannya sih tadi, karena kita datang dari 3 culture ya, 3 latar belakang ya, 3 mungkin fokus ya yang berbeda-beda, kemudian budaya juga kan. Walaupun Pak Erick Thohir sekarang core value-nya udah satu kan, core value akhlak itu, tapi ya kita sadarilah bahwa itu menjadi tantangan gitu ya. Tantangan yang lain saya kira ekspektasi orang yang sangat tinggi gitu, karena tadi itu Mbak Anissa ya, diresmikan di istana ya, dan seterusnya. Pak Jokowi kan bilang bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini seperti raksasa yang tertidur. Nah kan orang pasti nunggu ini, raksasanya udah bangun belum dengan merger ini kan begitu. Jadi sehingga
begitu kami muncul 1 Februari, semua orang benar-benar ekspektasinya itu tinggi gitu. Kenapa ini, kenapa itu, kapan ini, kapan itu, kan begitu. Tapi alhamdulillah tadi kita kehadiran juga orang-orang kelas 1 ya. Jadi nggak bisa lagi orang bilang bahwa Bank Syariah ini kelas 2, itu nggak bisa lagi gitu. Karena kita alhamdulillah sekarang kehadiran tokoh-tokoh yang punya kredibilitas, punya integritas ya, dan punya kapasitas untuk membesarkan dan membuat Bank Syariah Indonesia ini tidak hanya bisa bersaing di Indonesia, tapi bisa bersaing secara global. Jadi itu sih, Mbak Nisa, tantangan-tantangan, dan saya kira sekaligus saya bicara peluang ya. Oke, jadi memang tantangannya itu ya menyatukan 3 bank itu karena baru juga gitu ya, baru di awal tahun ini, dan kemudian juga karena asetnya besar gitu sampai 240 triliun, jadi mungkin memang ekspektasi orang-orang di luar sana gitu begitu besar dengan BSI gitu ya Mas ya. Ya. Nah sebenarnya kalau dilihat walaupun sebenarnya ya secara aset kita masih jauh ya dengan saudara-saudara kita atau bapak-bapak kita yang bank konvensional kan. Tapi disitulah makanya Pak Presiden menggarisbawahi bahwa ini raksasa yang akan bangun gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk di syariah memang BSI inilah yang terbesar begitu ya Mas ya, kalau dilihat di Indonesia gitu ya. Betul. Oke, kemudian kalau dilihat Mas, kalau BSI kan sekarang sudah punya BSI Mobile gitu ya untuk digitalisasi layanan digitalnya itu melalui BSI Mobile. Nah kira-kira sebenarnya apa aja sih Mas layanan-layanan yang diberikan di BSI Mobile untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih sekarang ini Mas? Oke. Sekarang ya di beberapa kali Pak Dirut itu menyebut Bank Syariah Indonesia ini sebagai bionic bank gitu ya. Jadi ya mungkin sesederhana inilah ya. Kalau manusia bionik itu kan, kalau kita nonton itu kan, kalau biasanya kita bisa ngangkat satu tangan itu beban ya mungkin 5-10 kilo. Nah dengan bionik ini kita bisa ngangkat sampai 50, mungkin sampai 100 kilo gitu. Nah kita menyadari bahwa tadi pertanyaan pertama, kita udah masuk di era digital kan, sehingga sekarang perkembangannya orang udah banyak tuh bank digital kan. Banyak lah yang sudah beli bank kemudian pengen dijadiin bank digital kan beberapa. Nah Bank Syariah Indonesia ini juga tadi saya sampaikan bahkan akan melampaui itu. Nah tahapannya dengan bionic bank ini kan gitu. Jadi itu tahapan menuju melampaui nanti bank digital ini. Nah kalau ditanya sekarang apa yang kita miliki gitu ya, tentu dengan aplikasi-aplikasi itu kita selalu menyebut bahwa Bank Syariah BSI Mobile ini tidak hanya sebagai sahabat finansial kan. Kalau sahabat finansial itu kan kita cuma bisa transfer, kita cuma bisa bayar A, bayar B, ya, pembelian dan seterusnya kan. Tapi Bank BSI Mobile ini tidak hanya memerankan peran itu, tapi dia sekaligus sebagai sahabat sosial dan sebagai sahabat spiritual. Ya, sahabat sosial seperti apa? Kita bisa menolong ya orang lain gitu ya dengan zakat, infak, sedekah gitu, wakaf gitu ya, dan bisa dicek di pemberitaan-pemberitaan bagaimana dampak dari BSI sebagai sahabat sosial ini pada saat mulai pandemi COVID. Saya juga sebagai relawan itu merasakan betul itu bagaimana kehadiran Bank Syariah Indonesia ini itu sebagai sahabat sosial. Dia banyak bantu orang lah pada saat, dan itu digerakkan oleh fitur di BSI Mobile ini. Ya, kemudian sehingga saya pernah menulis tentang sebenarnya BSI ini bukan lagi bank 4.0 tapi bank 5.0. Bahkan mungkin bisa lompat lagi menjadi bank 6.0. Nah, ini mungkin kita akan bicara nanti lah gitu ya. Tapi kita kasih dulu teaser ya. Kita kasih dulu clue-clue bagaimana Bank BSI Mobile ini ke depan. Dan tidak hanya itu, ternyata BSI juga ini memposisikan dirinya sebagai sahabat spiritual ya. Ya tentu saja kita juga sangat akomodatif ya terhadap 87%
Muslim yang ada di Indonesia ini kan. Kita selalu bicara itu juga ya. Ketika kita bicara tentang syariah ya tentu nilai-nilai syariah ini lebih dekat berlaku kepada teman-teman yang Muslim misalnya. Walaupun sekali lagi Bang ini sangat inklusif ya, tidak hanya menyasar kelompok Muslim. Tapi kita menyadari betul bahwa 87% itu di Indonesia adalah Muslim. Sehingga kita juga memfasilitasi ya berbagai layanan misalnya baca Quran ya, kemudian tunjuk arah kiblat ya, sehingga kita nggak perlu lagi download aplikasi yang macam-macam di HP. Jadi cukup satu HP ya, ke depan kita akan kembangkan sekali lagi BSI Mobile ini sebagai super app gitu ya, yang mana semua kebutuhan dari hulu ke hilir, dari A sampai Z itu bisa kita layani gitu. Jadi itu mungkin clue berikutnya gitu ya, bahwa BSI Mobile ini akan menuju ke sana gitu, Mbak Nisa. Ini artinya BSI Mobile ini nanti atau Bank BSI ini nanti jadinya bank digital atau bank yang mempunyai layanan digital nih Mas Arif? Nah itu kalau saya jelasin semua orang nggak akan nunggu-nunggu kan, gitu. Jadi kita tunggulah ya, Mbak Nisa, kita sabar-sabar sedikit ya. Yang paling penting sebenarnya ya teman-teman ini kalau mau menjadi bagian dari rencana masa depan ya, atau saya selalu menyampaikan juga bahwa bank syariah itu tidak hanya bank masa kini. Buktinya pertumbuhan pembiayaan dan lain-lain kita tumbuh double digit gitu ya dibanding bank yang lain. Tapi tidak hanya itu ternyata. Tapi bank syariah juga ini akan menjadi bank masa depan ya. Kenapa bank masa depan? Tadi digitalnya kita benahin, menyasar kelompok-kelompok anak-anak muda, milenial dan Gen Z ya. Kemudian yang juga perlu kita ingat ya, dari beberapa riset gitu ya yang kita baca, misalnya risetnya Inventure ya, kemudian McKinsey ya, atau kemarin Mambu ya kita dapat juga itu ke depan itu dia bicara tentang etik ekonomi gitu ya. Ya, etik ekonomi itu ketika ekonomi ini akan berpihak kepada hal-hal yang sustain sifatnya gitu ya. Kenapa kita mungkin sering dengar yang namanya Sustainability Development Goals gitu kan, SDGs. Nah, cuma dengan bank syariah atau cuma dengan nilai-nilai syariah lah kita ini secara meyakinkan ya, makosid syariah yang ada di nilai-nilai syariah ini linear dengan tripisnya SDGs itu, people, planet, profit gitu. Jadi sekali lagi ya Mbak Nisa, saya nggak akan membuka ya rahasia yang kita ini, tapi yang saya pengen bilang bahwa kalau teman-teman anak-anak muda sekalian ya, para penonton ini pengen menjadi bagian dari masa depan atau pengen menjadi bagian dari masa kini, maka pelan-pelan teman-teman juga harus mulai mengenal ya Bank Syariah Indonesia. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah sebelum kenal ini kan harus jadi nasabah dulu gitu. Jadi menurut saya itu sih yang teman-teman semua harus lakukan gitu ya. Gitu. Oke, jadi memang kedepannya BSI ini akan jadi super X gitu ya, pokoknya intinya ya Mas. Cuman kalau boleh tahu apa sih mungkin dalam waktu dekat gitu, kira-kira gebrakan apa nih yang akan dilakukan sama BSI terkait digitalisasinya Mas? Alhamdulillah ya, saya flashback ke belakang dulu bahwa kita itu kan rencananya rencananya itu selesai roll out itu sekitar November ya, pada saat operational merger kan legal mergernya 1 Februari, kemudian kita merasa operational merger selesai itu sekitar November kan. Tapi alhamdulillah dengan digitalisasi kita bisa mempercepat itu sekitar 3 bulan. Agustus kita udah selesai. Nah November ya kita pengen bahwa Bank Syariah Indonesia ini udah single system gitu. Jadi yang paling dekat sih itu Mbak. Kita pengen sampaikan ke publik bahwa alhamdulillah dengan digitalisasi
proses operational merger ya atau roll out itu yang tadinya direncanakan November bisa lebih cepat di Agustus. Nah kemudian justru yang tadinya kita pengen selesaikan itu kita akan jadikan momentum yang baru lagi gitu sebagai single system gitu. Jadi itu sih mungkin bocoran ya sebelum di kuartal 4 ini sebelum kita masuk di kuartal. Jadi kuartal 1 lebih suruh lagi tuh Mbak pisah ya. Jadi nantilah kita akan mungkin ya bisa buat seperti ini lagi nih biar nggak sekali gitu kan. Siap. Terus Mas Arief, nah ini berarti di tahun depan berarti begitu ya nantinya akan ada fitur-fitur baru lagi di BSI mobile-nya, mobile banking-nya begitu ya Mas Arief ya? Iya 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 itu kan kalau teknologi itu kan tiap detik aja bisa berubah kan. Dan sekali lagi saya sampaikan tadi gitu bahwa insya Allah BSI Bank Syariah Indonesia dengan BSI Mobile-nya ini akan uh, one step ahead lah gitu ya, atau mungkin two step ahead dibanding yang lain gitu. Kalau boleh tahu Mas Arief, kalau di BSI sendiri komposisi milenialnya atau anak mudanya gitu bisa dibilang itu kira-kira berapa persen sih dari total nasabah yang ada saat ini? Sekarang pegawai kita itu sekitar 74% ya, anak-anak muda gitu. Jadi alhamdulillah saya nggak sendiri gitu. Ternyata teman-teman itu sudah sejak lama ya BSI ini sudah direncanakan sebagai banknya anak muda gitu. Ya, generasi bukan cuma generasi milenial ya. Nasabah kita sekarang pertumbuhan generasi Z-nya atau centennial itu udah luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah lah Mbak. Dan kalau kita lihat ceruk itu kan masih sangat luas kan. Jadi insya Allah ya dengan dukungan, dengan doa ya dari seluruh kita, sekali lagi Bank Syariah Indonesia bisa memenuhi seluruh ekspektasi. Kita belum bicara tuh bagaimana BSI membangun ekosistem di masjid, di pesantren, ya, dan di pusat-pusat umat yang lain gitu ya. Kita akan menuju ke sana sih. Karena sebenarnya potensinya masih sangat besar gitu yang belum tergarap gitu ya Mas ya untuk di pasar syariah ini ya di Wah, Indonesia. itu kita bicara siswaf aja tuh, Mbak. Kita itu kan udah tiap tahun dengar, bukan tiap tahun lagi ya. Mungkin hampir tiap saat kita dengar potensi zakat, infak, sedekah, wakaf kita itu sekitar 500, bahkan ada yang memproyeksi sampai ribuan triliun gitu kan. Tapi ketika ditanya ini siapa yang ngerjain? Apakah cukup misalnya dengan badan-badan yang dibentuk pemerintah? Ternyata nggak belum cukup. Memang butuh yang namanya Bank Syariah Indonesia, satu bank syariah terbesar gitu. Nah itu jadi itu saja ya kalau kita bicara tentang potensi itu aja udah gemetar kan, ratusan sampai ribuan triliun gitu. Gimana tuh kalau ini bisa integrasi? Itu saya kira masa depan bangsa kita kalau Pak Jokowi bicara tentang visi Indonesia maju itu bukan hal yang utopis gitu. Itu sangat mungkin kita wujudkan dengan tadi ya memanfaatkan atau menggarap ya potensi-potensi yang tadi saya sebutkan itu. Jadi masih sangat besar gitu ya. Mas ini kita ngomongin tadi BSI gitu kan. Sekarang kan kalau boleh nih Mas ya, kalau boleh kita lebih ngomongin terkait tentang Mas Arief nih. Kalau Oke, silakan dilihat kan silakan. Mas Arief kan salah satu milenial ya, sosok milenial yang berhasil gitu. Apalagi kalau dilihat Mas Arief ini sekarang menduduki komisaris di bank syariah terbesar di Indonesia. Nah kemudian pasti banyak pro dan kontra begitu Mas karena melihat ya kalau dilihat-lihat kan pasti memang di luar sana pasti ada yang tiap pergerakan pasti ada pro dan kontranya. Dan kalau dari Mas Arief sendiri, Mas sebenarnya gimana nih menanggapi mungkin suara-suara bising di luar sana kok masih muda gitu kan sudah bisa menduduki jabatan ini kok bisa begini kok bisa begitu itu kira-kira seperti apa sih Mas? Ya, ya masih muda lah, latar belakangnya dokter lah, ya, tim sukses lah, ya dan lain. Aku sih dari dulu ya fokus itu
Jadi gini Mbak, aku sangat bersyukur sampai di titik ini. Saya datang dari kampung ya di Goa sana di Sulawesi Selatan dan kemudian sampai di titik ini itu menurut saya sudah sangat luar biasa lah, kemewahan gitu ya. Usia saya masih 35 gitu. Kalau jadi komisaris sih sejak usia 25-26 tahun, Pak Dahlan Iskan Menteri BUMN waktu itu sudah nawarin saya gitu. Jadi kalau soal gila jabatan itu menurutku sih ya kalau saya gila jabatan kenapa nggak 25-26 tahun saya udah ngambil itu kan. Itu tapi kan yang selalu saya diajarkan orang tua saya di sekolah itu prinsip yang pertama itu manusia yang terbaik itu bukan jadi dokter, bukan jadi komisaris gitu, bukan jadi jurnalis. Tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang paling punya banyak manfaat. Ya. Jadi itu yang pertama yang saya selalu sandarkan. Kemudian yang kedua, ya saya punya prinsip juga bahwa ketika Anda menolong agamanya, ya Anda menolong agama Tuhan, ya saya kira di semua agama juga sama lah. Ya. Maka niscaya Anda akan diangkat kedudukannya atau derajatnya, akan ditolong lah. Banyak orang yang mendoakan, banyak orang itu rasionalisasi kan begitu. Banyak yang akan tolong, ya dimudahkan jalan-jalannya dan seterusnya. Karena kita dianggap nggak punya interest apa-apa. Nah, saya kira dua hal itulah ya bermanfaat dan yang kita nggak punya self interest gitu ya, semata-mata untuk pengabdian saja. Itulah yang mungkin banyak memudahkan jalan-jalan saya. Nah, sehingga bagi saya sih ya pikiran-pikiran itu kan wajar juga. Kalau mereka nggak kenal ya wajar saja gitu kan. Tapi kalau mereka melihat Arif Roshid secara utuh, ya mereka mengamati status WA, status Instagram, status Facebook, melihat tulisan-tulisan saya, melihat apa yang saya sudah lakukan selama ini, insya Allah mereka nggak usah saya temuin satu-satu untuk jelasin juga akan pada support kok gitu. Jadi saya sih nggak pernah pengen hidup di pikiran orang lain ya. Jadi ya saya nothing tulus saja. Kalau Pak Erik selalu menitipkan pesan, kalau dimanapun kita bekerja kita fight habis-habisan, ya kita anggap jabatan ini sebagai amanah yang bisa copot kapan saja. Sehingga menurut saya sih apa yang saya lakukan selama ini ya buat kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir tuh omongan-omongan orang dicopot pun saya nggak pernah khawatir gitu. Karena bagi saya ya saya kerja ini ya buat bantuin bangsa dan negara gitu. Jadi itu sih Mbak. Kecuali kalau orang-orang yang ngomongin saya ini atau ini yang kasih makan saya kan gaji itu wajar kalau perlu kita tanggepin. Tapi kalau mereka ini karena nggak kenal aja ya kita doain aja mudah-mudahan pelan-pelan bisa kenal kan gitu. Betul. Jadi mungkin orang-orang yang ngomongin ini mungkin nggak terlalu kenal sama Mas Ya, Arif gitu ya, karena memang rekam jejaknya juga belum ngopi. terlihat. Betul sekali. Kemudian Mas kalau boleh tahu nih gimana sih rasanya menjadi seorang komisaris di perusahaan sebesar BSI Mas? Terlebih kan mungkin bebannya juga lebih besar dibandingkan yang lain gitu Mas kalau bisa dilihat. Kalau dari Mas Arif sendiri rasanya itu seperti apa sih Mas? Boleh diceritakan tidak? Ya. Ya jadi tentu jadi gini kan, saya selalu meyakini ketika kita ada di ruang publik gitu ya, maka hak-hak pribadi kita itu udah pelan-pelan tergerus gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya ada senangnya, ada duka juga gitu ya. Mungkin alhamdulillah sih banyak senangnya. Gitu. Jadi menurutku sih itu saya jadiin tantangan ya, juga sekaligus untuk membatasi saya dengan hal-hal yang tidak produktif gitu ya. Jadi kan kalau dulu saya bisa ngomong apa aja misalnya, tapi ketika saya sudah ada di ranah publik gitu ya, saya ini kan komisaris independen. Komisaris independen itu mewakili kepentingan publik kan di Bank Syariah Indonesia ini, ya pemegang saham lah. Jadi ketika saya ada di situ, tentu yang saya lakukan adalah memperjuangkan ya atau berkontribusi terhadap apa yang saya wakili kan kurang lebih seperti itu untuk kepentingan publik. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat pribadi selama ini ya, waktu bersama keluarga kurang ya, dan seterusnya itu ya
harus saya ambil dan saya meyakinkan itu juga kepada keluarga. Jadi itu mungkin hal-hal yang anak saya usia 5 tahun, satu 3 tahun, satunya baru 3 bulan, tapi sering saya tinggal ya untuk literasi keliling daerah dan lain-lain. Itu kan menurut saya konsekuensi dari perjuangan aja gitu. Jadi ya karena saya sudah ada di sini, maka saya sekali lagi yang selalu dititipkan Pak Erik kepada kami semua yang muda-muda bahwa Anda punya privilege ya buat berbuat yang terbaik baik buat bangsa dan negara, sehingga Anda harus fight habis-habisan lah gitu untuk apa namanya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik dan sehormat-hormatnya kalau kata Pramudia Anantatur gitu. Mungkin juga kerjanya jadi lebih banyak gitu nggak sih Mas kalau karena masih muda gitu kan, karena di BUMN kan kebanyakan mungkin sudah berumur dan yang muda-muda mungkin sama Pak Erik, ayo kerja yang lebih keras gitu dibandingkan yang lain gitu nggak sih Mas? Iya sebenarnya kan kalau tugasnya komisaris itu kan mengawasi dan menasehati aja kan, gitu kan. Tapi kita ini kan pengalaman khususnya di bidang perbankan juga kalau mau menasehati kan juga sangat terbatas gitu. Kalau kita bicara di skup kecil itu aja ya. Tapi saya merasa sih passion saya ketemu nih di Bank Syariah karena sebelumnya dari SMP, dari SD saya di remaja masjid gitu ya, kemudian pindah ke Jakarta jadi aktivis, jadi ketua umum pengurus besar HMI. Saya sekarang jadi pengurus Dewan Masjid, pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, pengurus Majelis Ulama Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, mungkin ya, tadi itu kalau ditanya tugasnya berat sih, nambah sih. Ya mungkin lebih ke dari dalam diri sih ya. Saya menganggap bahwa amanah ini besar, ya sehingga waktu, kalau saya cuma berbuat sekedarnya di sini ya, rapat saja tiap minggu ya, mendengar ini dan kemudian menyampaikan pendapat setelah itu, dan tidak ada hal yang lain yang saya lakukan, maka bagi saya sih itu apa namanya ya tadi refer ke bahwa kita ini ada di satu dimanapun itu harus menebar manfaat gitu ya. Dan alhamdulillah Bank Syariah Indonesia sendiri kan punya 1.400, 1.500 cabang tersebar di seluruh Indonesia dan lain-lain. Jadi kalau saya rasa-rasanya cuma sekedar duduk manis ya, tidak berkeliling Indonesia. Saya sejak 1 Juni kemarin sudah keliling ke sekitar 80 sekian lah kabupaten kota. Kalau dihitung dari tahun lalu mungkin sudah ada sekitar 300-350 lah. Jadi dan itu saya selalu dorong soal literasi, inklusi keuangan syariah yang masih sangat rendah kan. Sekarang masih 7 sampai 7-9% lah inklusi dan literasi itu. Jadi padahal potensi kita tadi 87% Muslim ya, dan jumlah total masyarakat di Indonesia 270 juta jiwa. Jadi masih sangat jauh. Nah sehingga masih sangat jauhnya inilah yang saya merasa bahwa saya harus melakukan yang terbaik ya. Kalau tugas saya di komisaris cuma sampai B misalnya, ya saya harus bisa melakukan itu sampai Z ya. Tapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar gitu. Tidak, tentu tidak dalam rangka menabrak aturan-aturan ya kan di OJK juga sangat jelas tuh. Tugas kita mengawasi menasehati, tapi mengawasi menasehati ini tidak hanya sekedar duduk manis ya menerima laporan, tapi saya hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman-teman Bank Syariah Indonesia di seluruh di seluruh daerah ini untuk memastikan bahwa Bank Syariah Indonesia itu betul-betul merepresentasi kepentingan umat ya, kepentingan bangsa. Gitu sih. Ini ke kota-kota itu terkait dengan generasi-generasi syariah atau Gen Z itu Ya, bukan ya? betul, Boleh betul, dijelaskan betul. juga nggak sih Mas kalau terkait dengan Gen Z ini apa sih sebenarnya, kemudian targetnya BSI sendiri apa di Gen Z ini? Iya, jadi Gen Z ini atau generasi syariah ini juga pernah disampaikan Pak Kiai Ma'ruf gitu ya dalam satu wawancara gitu bahwa anak-anak muda Indonesia ini sekarang itu lebih lebih senang sesuatu yang seimbang. Misalnya
ibadahnya rajin, tapi main juga atau mereka juga nggak kuper lah, ya, kurang pergaulan misalnya, gitu. Jadi apa namanya eh, eh, urusan-urusan tadi, urusan-urusan yang sifatnya sangat apa ya, vertikal ya kepada Tuhan, ya, itu dia tidak membatasi dengan sifatnya duniawi misalnya, tentu yang tidak melanggar ya. Jadi kan kalau ekonomi dan kalau nilai-nilai syariah itu kan tujuan atau goalsnya itu bahagia dunia akhirat kan. Kalau selalu saya bilang ke teman-teman muda itu apa namanya, muda kaya raya mati masuk surga kan, semua orang pengen itu kan. Ya jadi mungkin generasi syariah itu ya seperti itulah ya. Jadi mudanya kaya raya, matinya masuk surga kan, itu sudah nggak ada kebahagiaan di atas itu kan. Jadi kita bisa menyalurkan segala macam hobi kita pada saat kita masih muda ya di dunia. Begitu masuk akhirat kita dapat surga kan. Kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang dijanjikan oleh pencipta kita. Jadi ya sesederhana itulah keseimbangan hidup itu sih, Mbak Anissa. Jadi kalau anak-anak muda mau hidupnya seimbang gitu ya, mudanya kayak raya dan matinya masuk surga, mungkin wajib nih untuk download BSI Mobile gitu dan ikut jadi nasabahnya gitu ya Masuk, Mas Arif ya. masuk barang itu. Baik Mas Arif, satu pertanyaan terakhir dari saya Mas. Kalau rahasia dari Mas Arif nih sampai bisa sejauh ini gitu kan, di umur 35 tahun sudah menjadi komisaris dan kemudian juga pencapaian sudah banyak jadi pengurus sana sini begitu Mas, dan juga sudah pernah jadi aktif. Itu rahasianya apa sih Mas, kalau boleh dibeberkan ke teman-teman nih pada malam hari ini Mas? Ya. Yang pertama tadi saya sudah sebut bahwa kita harus ya, jadi manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya, gitu. Jadi bukan cuma sekedar makhluk biologis ya, ya yang cuma kebutuhan makan, minum dan seterusnya. Tidak juga hanya sebagai apa namanya, manusia yang harus belajar gitu, tapi yang sering kita dengar bahwa manusia itu juga adalah makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu tadi kan, dia harus bisa menebar ya kebermanfaatan seluas-luasnya, ya sebesar-besarnya. Jadi itu mungkin yang selalu saya yakini ya, dimanapun saya berada. Ketika saya ada dalam satu, misalnya saya ada nih baru di Bank Syariah Indonesia, maka saya nggak pernah nanya tuh apa yang BSI bisa kasih ke saya, tapi saya akan nanya apa yang saya bisa kasih ke BSI. Artinya apa? Kita harus selalu memberi nilai tambah ya terhadap dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, ya kita apa namanya, untuk sesuatu kepentingan yang lebih besar, maka kita harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita pengen apa namanya, memberi kontribusi kita yang terbaik gitu ya, maka self interest kita itu kita jadikan prioritas kesekian lah. Gitu. Nah itu yang selalu saya juga yakini gitu ya, bahwa ketika saya memperjuangkan segala sesuatu itu saya harus tanya balik lagi ke saya, apakah ini untuk saya atau ini untuk kepentingan yang lebih besar ya. Dan kemudian yang ketiga dan terakhir, saya selalu menyandarkan ini kepada sesuatu yang lebih besar saja gitu. Jadi artinya begini ya, saya menyadari saya ciptaan, ada pencipta saya. Jadi saya nggak pernah tuh merasa tergantung sama sesama ciptaan ya gitu. Tapi saya cuma bergantung sama sesuatu yang lebih besar lah. Ya banyak hal-hal yang saya juga nggak saya di usia tadi 35 tahun sudah mencapai ini titik ini, kalau cuma dengan kapasitas saya sebagai anak kampung kan nggak mustahil saya bisa capai itu. Tapi karena kemahabesarannya pencipta inilah saya selalu dimudahkan gitu. Dan tadi kalau ada yang nyinyir, ada yang apa, ya saya sih karena masih merasa mereka masih manusia juga, makan nasi juga, ya saya nggak pernah khawatir gitu. Yang agak repot kalau yang kasih makan saya yang marah, ya Tuhan gitu kan. Nah itu baru saya agak khawatir tuh. Tapi kalau masih sesama manusia, sesama makan nasi ya, atau makan kentang ya terserah lah dia makan apa gitu. Tapi masih makan buah-buahan gitu, itu saya nggak pernah khawatir gitu.
Jadi karena saya cuma bergantung sama yang di atas. Gitu. Jadi itu sih Mbak Nisa 3 hal ya yang mungkin saya bisa share lah gitu kepada Baik, teman-teman jadi semua. memang harus bermanfaat, kemudian juga harus mengorbankan kepentingan sendiri gitu ya Mas ya. Dan Iya, juga iya, mungkin yang terakhir menyandarkan diri ke Tuhan gitu ya Mas, karena memang hanya Tuhan lah yang bisa memberikan kita jalan. Kita hanya berusaha gitu betul. ya Mas ya, kalau bisa Betul, betul. dibilang. Mas, baik, boleh Mas sebagai penutup nih buat teman-teman di malam hari ini, karena tadi saya dikasih tahu katanya waktunya nggak banyak gitu karena malah ada acara lagi. Bolehkah diberikan penutupnya untuk teman-teman pada malam hari ini? Silakan Mas Arief. Iya, saya selalu ya, ingatkan ke teman-teman yang muda-muda ya. Kan rata-rata yang main Instagram ini anak-anak muda lah ya. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa kita-kita ini adalah masa depan gitu. Ya, karena kita masa depan, maka kita harus siapin ini secara serius. Ya. Jadi secara serius itu seperti apa? Ya, belajar, ya, berinteraksi, ya, menjaga etika, moral dan seterusnya dan seterusnya. Jadi belajar kita dulu itu di pendidikan kewarganegaraan lah atau PPKN lah atau apalah gitu itu harusnya itu kita internalisasi gitu karena saya kira dengan seperti itulah kita bisa terjaga dari hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah masa depan, anak muda adalah aset, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita sebagai aset, menjaga diri kita sebagai masa depan. Karena dengan kita menjaga diri kita hari ini, maka kita akan menjaga masa depan. Ya. Dengan kita melakukan yang terbaik hari ini, maka kita akan mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik juga. Gitu. Jadi masa depan itu selalu dimulai dari sekarang kan. Ya, selalu dimulai dari masa lalu. Jadi ya seperti apa masa depan kita, ya seperti apa kita lakukan hari ini. Gitu. Kalau malas-malasan, main game aja kerjanya, selfish aja urusannya ya, ngurus diri sendiri, cari cuan aja, nggak ada manfaatnya buat orang lain ya, masa depannya akan selalu jadi seperti itu gitu. Jadi itu sih mungkin pesan saya lah buat semua teman-teman anak-anak muda yang pengen jadi masa depan bangsa kita yang jauh lebih baik. Oke, super sekali nih Mas. Benar-benar harus benar-benar kita memang harus dari diri kita dan bermanfaat untuk orang lain ya kalau mau benar-benar berguna gitu karena memang Ya, sekarang ini bonus demografinya Indonesia dan ini saatnya memang anak-anak muda untuk bergerak memajukan Indonesia dan juga bangsa dan tanah air kita ini. Oke Mas Arief, terima kasih banyak thank atas you, waktunya thank pada you. malam hari ini sudah mau bergabung bersama Terima Warta kasih. Ekonomi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.